Di antara haknya suami adalah berhak menghukum istri kalau melakukan kesalahan. Ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Bahasa pendeknya nusyuz itu mbangkang. Tidak taat lah begitu. Hendaklah kamu beri dia nasihat, itu pertama. Kalau seorang wanita itu dikhawatirkan nusyuznya, maka satu, beri nasihat. Kemudian tinggalkan mereka di tempat tidur, pisah ranjang. Jadi kalau seorang wanita itu paham suaminya kok tidak mau tidur bersamanya, itu menunjukkan barangkali ada satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri. Dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka kembali mentaati suami, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi kalau kita sudah melihat nampak satu kesalahan yang ada pada istri itu, pertama memang dinasehati dulu dengan berbagai macam cara. Sabar. Kemudian tinggalkan mereka di tempat tidur, artinya pisah ranjang. Apa maknanya itu kalau pisah ranjang itu? Jadi kalau istri itu paham, seorang istri itu tahu kalau ada seorang suami sudah tidak mau tidur bersamanya, maaf ya, introspeksi. Saya punya salah apa? Kok suami saya itu nggak mau tidur sama saya? Wah, sabar. Oh, Masya Allah, saya itu dinasehati suruh sholat awal waktu sudah berulang-ulang. Suami saya jadi marah ini, nggak mau tidur sama saya. Gimana caranya? Ya udah datengin aja suaminya, kemudian minta maaf. Kalau ada istri yang model begitu, saya kira insya Allah ya rumah tangganya tetap bertahan. Tapi kalau sama-sama kerasnya, nggak merasa bersalah keduanya, apalagi maaf tidak pernah muhasabah keduanya, nggak akan ketemu ya, sampai kapanpun. Apalagi kok sampai diberikan oleh Allah sakinah mawaddah warahmah, jauh sekali, jauh. Tanpa muhasabah tidak mungkin. Karena muhasabah inilah yang akan membantu kita, ya, keburukan-keburukan itu akan berubah menjadi kebaikan itu karena adanya muhasabah. Yang kurang berkualitas jadi kualitas itu adanya muhasabah. Kalau tidak ada muhasabah, tidak ada introspeksi diri, merasa benar, ya nanti yang terjadi adalah apa? Yaitu benturan-benturan keras. Kemudian yang selanjutnya adalah dipukul. Yang dimaksud adalah pukul itu tanpa cedera. Boleh mukul tapi nggak boleh cedera dan tidak menyakitkan. Artinya apa? Kalau seorang istri sudah diseperti itu kan oleh suami, maka dia sudah pada tingkatan peringatan yang ketiga. Setelah nasihat, kemudian tidak tidur bareng, yang ketiga adalah dipukul, itu berarti sudah pada tingkatan yang ketiga. Dan bisa jadi tingkatan yang keempat itu adalah cerai, bisa jadi. Tapi sebelum sampai pada tingkatan keempat sampai cerai itu, masih pada tingkatan pertama, tingkatan kedua atau tingkatan ketiga, kemudian baru sadar si istri itu memiliki sebuah kesalahan, lalu kemudian mentaati suami, mohon maaf kepada suami. Apa perintahnya Allah? Ya fa'fu anhum, maafkan dia. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah. Atau dalam ayat yang lain, wa in ta'fu wa tasfahu, ya maafkan dia dan lapang dadalah terhadap kesalahan istri. Jadi memaafkan ini luar biasa, memohonkan ampun juga luar biasa. Kalau sudah minta maaf, jangan sampai mengungkit-ungkit kembali permasalahan ini. Kebanyakan apa? Di antara suami istri ini kalau terjadi konflik itu diungkit-ungkit permasalahannya itu. Masalahnya sepele, hanya istri bisa jadi sudah izin karena ada kendala ban bocor, kehabisan bensin atau apa, terlambatlah dia pulang. Kebetulan lowbat, nggak bisa ngabarin. Lalu marah-marah lah si suami ini. Lalu minta maaf, ya sudah. Jangan ungkit yang dulu-dulu gitu. Kamu dulu sebelum nikah. Oh, sampai sebelum nikah diungkit-ungkit. Gak akan selesai. Saya kalau menyelesaikan masalah kebetulan ya, tentang masalah suami istri ini, kalau sudah sama-sama islah, itu sudah tidak boleh lagi mengungkit-ungkit masalah yang dulu-dulu. Yang barusan saja sudah dimaafkan, saling memaafkan itu sudah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Wa asyirruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan. Pergaulilah mereka istri-istri itu dengan cara yang baik. Kalau kamu dapati istri-istri kamu itu ada satu kekurangan yang kamu tidak sukai, bisa jadi apa yang tidak kamu suka itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Artinya apa? Ketika seorang istri itu terlambat, lalu kemudian dia minta maaf, ngapain harus marah gitu loh? Ya sudah. Ini menunjukkan sebuah kebaikan dari seorang istri karena apa? Mengakui kesalahannya.
kesalahannya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Sudah kesalahannya itu disalah-salahkan, diungkit-ungkit gitu. Padahal sudah minta maaf, tidak mau memaafkan. Ya maaf, ini termasuk suami yang kurang baik akhlaknya. Makanya apa? Kita melihat suami yang baik akhlaknya, kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ma akramun nisa illa karimun wala ahannahunna illa la'imun. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrimu, kepada keluargamu, dan aku ada orang yang paling baik kepada keluargaku. Yaitu Nabi itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Karena apa? Bukanlah disebut seorang laki-laki yang mulia kecuali dia memuliakan keluarganya, yaitu istrinya, dan bukanlah dia disebut seorang yang hina kecuali dia suka menghinakan istrinya. Maka akhlak wa in ta'fu wa tasfahu, akhlak memaafkan atau bahkan kita yang minta maaf. Kalau memang seorang suami itu salah, ya sudah minta maaf saja. Kenapa? Lapang dada adalah bagian daripada akhlak, ya, menyadari keterlambatan istri ini, disadari bahwa itu bagian daripada kehendaknya Allah. Masya Allah. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan adalah diantaranya akhlaknya seorang suami terhadap istri ketika melakukan satu kesalahan, apalagi ketika tidak atau belum menyempurnakan menunaikan haknya. Maka kewajiban seorang suami adalah mendidik istri agar para istri kita ini mampu menunaikan kewajibannya sehingga hak-haknya kita itu bisa terpenuhi. La haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab.